minimal ada dua hal yang bisa mempengaruhi nilai ibadah seseorang. Artinya apa? Bila mana dalam ibadah yang kita lakukan itu ada dua perkara ini, maka dipastikan ibadah seseorang itu berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kecil menjadi besar nilainya. Ibadah-ibadah yang ringan menjadi berat nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang sepele itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa dua faktor yang mempengaruhi nilai ibadah itu Bapak Ibu? Yang pertama kata ulama adalah syaraful makan. Tempatnya yang baik. Tempatnya yang bagus kita melakukan ibadah, maka ibadah itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarafuz zaman. Waktunya yang tepat, waktunya yang baik kita melakukan ibadah, maka nilai ibadah itu menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syaraful makan. Bapak Ibu, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Dan masjid yang paling utama di muka bumi ini adalah Masjid Haram yang saat ini kita berada di situ. Orang yang melaksanakan kegiatan ibadahnya, apakah zikirnya, apakah ngajinya, apakah sholatnya, apakah sedekahnya di tempat-tempat yang kita sebut dengan tanah haram saat ini, itu akan berlipat ganda nilai pahalanya. Jadi bukan hanya salat. Memang dalam hadis disebutkan salat yang dilakukan oleh seorang hamba di Masjidil Haram itu akan mendapatkan nilai 100.000 kebaikan. Dibalas dengan 100.000 pahala. Bapak Ibu, 100.000 pahala itu besar apa kecil? Besar. Kalau kita melakukannya di Lombok, kita melakukannya di Sumbawa, kita harus berpikir apa yang harus bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai pahala yang besar tadi. Ternyata kita salat di Masjidil Haram, kita bersedekah di kawasan haram, kita membaca Al-Quran di sini, itu nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Pak Muntake itu membuat saya sedih. Saya merasa bersedih, satu sisi apa yang beliau sampaikan itu benar. Apa kata beliau? Pak Ustadz, tidak ada gunanya harta yang kita miliki kalau kita tidak bisa menghadirkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya kekayaan kalau kita tidak bisa melakukan ibadah. Sehingga saya lepaskan harta-harta yang saya miliki, baru saya terasa di sini ternyata nilai ibadah saya luar biasa. Artinya apa? Mungkin banyak orang kaya di luar sana Bapak Ibu, tetapi belum tentu dia bisa melakukan ibadah seperti kita. Banyak orang yang punya harta benda, tetapi belum tentu ada kesempatan, ada motivasi untuk melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita harus kumpul saat ini Bapak Ibu? Satu, ada kaitannya dengan proses kita penyelesaian ibadah ini. Supaya jangan sampai ada ruang, karena kita berada di kawasan haram ini hanya sejenak sekali. Sebentar sekali. Waktunya yang baik. Jadi kita itu paling beruntung. Waktunya bagus di bulan Ramadan, tempatnya yang bagus. Jadi sempurnalah nilai yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Sudes semalam itu, saya rekam, saya sampaikan, saya terjemahkan. Perbanyaklah Anda bersyukur kepada Allah dan Anda istighfar banyak-banyak. Dan Anda harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah momentum terbaik yang belum tentu kita bisa mendapatkannya di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita tidak bisa berhadapan dengan orang Arab. Kita kumpul seperti ini saja itu dianggap sesuatu yang tidak tepat. Maka Bapak Ibu, besok itu kita akan melakukan